Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mendengar-dengaran firman-Mu. Berbicara Engkau Bapa pada kami di hari weekend ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman itu menjadi kekuatan buat kami dalam kami melangkah di hari ini dan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah bukan itu. Alasan firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Pada renungan siang ini saya ingin menegaskan bahwa hidup yang berkemenangan itu tidak serta-merta menjadikan semua orang itu serupa dan seragam. Ya, jadi lagi-lagi manusia itu punya kehendak bebas bagaimana dia menyerap firman itu satu dengan yang lainnya tentunya berbeda. Maksud saya begini, kita bisa melihat di murid-murid Yesus, semua sama-sama bersama dengan Yesus, makan bersama-sama dengan Yesus, tetapi kualitas atau hasil yang dilihat jauh berbeda. Kita bisa lihat Petrus dengan Yudas Iskariot. Ya. Nah, satu lagi, ini sama-sama baik. Misalnya, kita bisa melihat bahwa Paulus yang bertobat tidak lalu menjadi serupa dengan Petrus ya. Paulus ya tetap Paulus. Walaupun perubahan sudah barang tentu pasti ada, yaitu perubahan dari Paulus terarah kepada dirinya sendiri menjadi Paulus yang terarah kepada Allah. Tetapi Paulus dengan Petrus juga berbeda. Jadi oleh karena itu walaupun telah bertobat, orang-orang Kristen itu bagaimana menyikapinya, orang-orang itu pertobatan itu macam-macam. Jadi sehingga manusia itu cocok-cocokan dengan orang lain ya. Ada orang yang dengan siapa kita bisa serak, ada pula yang membuat kita merasa seruk atau tidak cocok. Orang-orang yang tidak kita cocok itu tidak serta-merta menjadi orang yang jahat ya, tanda kutip ya. Sama sekali tidak. Semua orang kita bicarakan adalah orang-orang eh, bisa jadi orang-orang yang sudah hidup baru. Namun ya, kita bisa lihat kepala kita sama tapi selera kita berbeda-beda. Ada orang yang favoritnya mungkin sabu-sabu, ada orang yang bisa menikmati buntil daun lumbu atau tempe, gitu ya. John Wesley, tokoh besar gereja Metodis, mengalaminya. Ia menikah dengan orang yang sama sekali tidak cocok. Toh ini tidak membuatnya berkurang syukurnya kepada Tuhan atau berkurang kasihnya kepada sang istri. Ia berterus terang mengatakan bahwa hidup bersama istri dan pasti begitu pula sebaliknya tidak jarang adalah bagaikan menyimpan duri di dalam daging. Namun demikian, kata Wesley, kehadiran istrinya itulah yang telah melatihnya menjadi lebih sabar dan lebih berkemenangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja adalah persekutuan orang-orang dengan 1001 macam karakter dan temperamen. Ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Perbedaan-perbedaan itu tidak mesti merusak persekutuan. Kita justru sedang melatih untuk mengasihi mereka yang tidak kita kasihi. Menerima mereka yang mungkin menolak kita adalah salah satu tanda hidup yang berkemenangan di dalam kehidupan ini.
Jadi selamat pagi, selamat menerima orang-orang di sekelilingmu dan kau berkemenangan atasnya. Tuhan memberkati. Amin. Amin.